Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada video selanjutnya masih pada program Excel akan kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Pada kali ini akan kita lakukan pembahasan tentang negasi atau tentang fungsi bersyarat atau sering disebut dengan if. Jadi pada Excel itu juga bisa untuk memilah data. Memilah data kita kelompokkan menjadi dua bagian besar. Misalnya siswa yang naik kelas atau siswa yang tinggal kelas. Itu bisa kita pilah dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Excel yang sering sekali disebut dengan fungsi if. Namun tidak hanya dua itu saja, dua data yang kita pilih, tapi pada Excel juga dapat kita lakukan dengan tiga prasyarat. Jadi tiga data kita pilih, kita beri keterangan. 4 data, 5 data dan seterusnya bisa kita pilih. Sebagai contoh, marilah kita lakukan praktik penggunaan fungsi if pada lembar kerja yang telah kita siapkan. Sebagai berikut. Misal kita mempunyai data tentang nilai para siswa. Seperti biasa kita buat misalnya daftar nilai siswa. Kemudian kita beri nomor, kemudian nama, kemudian nilai, selanjutnya adalah keterangan. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang lalu, ini kita geser seperti ini supaya lebih aktif. Nomor misalnya 1, 2, 3, 4 orang. Ini kita tengahkan seperti ini. Ini kita tertinggal 1. Nah, kita tengahkan. Nah, nama bisa kita sebut saja Anto. Kemudian siswa kedua kita sebut dengan Nunu. Nah, misalnya Nunu. Nah, siswa ketiga kita sebut dengan Raihan. Siswa keempat misalnya kita sebut dengan Rika. Oke. Nah, siswa ini. Kemudian siswa-siswa ini mempunyai nilai misalnya Anto 70, kemudian Nunu 50, kemudian Rika 40, Rehan 40, kemudian Rika 60. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya hasil seperti ini. Nah, di sini kita tengahkan dulu aja biar bagus. Nah, pada keterangan ini bisa kita isi. Misalnya naik kelas atau tinggal kelas. Nah, kita punya prasyarat yang nilainya di atas 50, nanti dia akan naik kelas. Yang nilainya tidak di atas, kita ulang. Yang nilainya di atas 50, maka dia naik kelas. Yang lainnya tidak naik kelas. Ya, tentunya yang lainnya kalau sebagian data sudah berada di atas 50, maka yang lainnya adalah di bawah 50. Nah, maka dari itu kita masukkan saja formulasinya, yaitu formulasi dengan menggunakan if. Bagaimana? Kita masukkan sama dengan ini adalah kunci pembuka untuk formulasi pada Excel. Kita tuliskan if seperti ini, kemudian kurung buka. Maka kalau kita baca ini, jika, logikanya adalah jika nilainya 70, nilai-nilai itu berada pada kolom C pada sel nomor 4, 5 dan seterusnya, maka yang bersesuaian dengan data ini adalah kolom C4.
Kita klik saja di C4. Nah, akan muncul. Jika C4 lebih besar itu pakai ini anak-anak ya. Sorry. Pakai ini lebih besar dari 50. Kita persyarat tadi 50 ya. Jika C4 lebih besar dari 50, maka dia naik kelas. Ya. Maka dia naik kelas. Maka kita tuliskan jika lebih dari 50, maka kita beri koma, maka dia naik kelas. Ingat, naik kelas adalah sebuah teks. Karena sebuah teks, maka dia harus kita beri titik 2 di sini. Kita beri titik 2 seperti ini. Ya. Maka dia adalah naik kelas. Jadi beri titik 2 ya, titik 2. Oke, titik 2. Maka dia naik kelas. Nah, naik kelas. Dan di sini lainnya kita beri koma lagi. Lainnya tinggal kelas misalnya. Kita tulis tinggal. Ingat, tinggal kelas itu adalah sebuah teks. Maka kita beri titik 2, tinggal kelas. Nah, seperti. Nah, berarti titik 2. Ingat, pada logical test matematika sebuah kurung sangat berarti, maka kalau ada satu kurung buka maka ditambah dengan satu kurung penutup, kurung tutup. Nah, seperti ini. Tinggal kelas. Jadi kalau kita baca, kita ulang sekali lagi, kita baca pada sel D4 itu logical testnya sama dengan if. Itu kalau kita baca secara harafiah, maka jika C4 itu adalah nilai 70 lebih dari 50, maka dia akan diberi keterangan naik kelas. Lainnya, kalau selain lebih dari 50, maka dia akan tinggal kelas. Coba kita enter anak-anak. Oh, ini terjadi sebuah miss pada formulasi yang kita cari apa kesalahannya. Nah, kita lihat itu ternyata kesalahannya di sini anak-anak. Kesalahannya di sini. Kita lihat ini kesalahannya. Ya. Nah, kesalahannya adalah pada, kita lihat. Nah, tadi ini adalah koma saja. Koma saja. Ini koma. Maka ketika kita enter, maka dia tidak bisa berjalan, tidak bisa jalan. Nah, ada keterangannya di situ. Ada keterangannya di situ. Kita enter, ada keterangannya. Kita lihat keterangannya, logical testnya. Logical testnya itu tertera di situ. If logical test bukan koma, tapi yang dia mau adalah titik koma, maka kita ganti ini titik koma. Kita ganti titik koma. Nah, ini kita ganti titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, sudah jadi. Jadi setiap peralatan boleh jadi standar kalibrasinya pada sebuah formulasinya akan berbeda. Jadi tidak usah panik. Loh, kok tidak sama, kok tidak bisa, kita cari kesalahannya seperti yang telah kita lakukan tadi. Nah, bagaimana untuk anak kedua, keempat, dan ke anak ke 100, ke 1000? Nah, ini tinggal copy saja. Copy, drag, enter. Nah, maka akan muncul yang di atas 50 naik kelas, yang lainnya tinggal kelas. Di atas 50 adalah 51 dan seterusnya. 50 ke bawah itu kan lainnya, maka dia tinggal kelas. Ini kalau kita menggunakan satu syarat. Bagaimana kalau menggunakan dua syarat? Misalnya, apa bisa? Bisa. 3 syarat? Bisa. 4 syarat, 5 syarat? Bisa. Sebagai contoh, misalnya, contoh dulu ya. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, keterangan seperti ini. Misalnya ini A, B, ini B, ini C,
ini D. Ini formulasi kita hapus semua. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 3 syarat. Misalnya A itu kita beri keterangan istimewa, B kita beri keterangan baik, C kita beri keterangan cukup, dan yang lainnya itu bisa D, E, F, G, H, I dan seterusnya, atau sebuah titik sekalipun sebuah karakter, maka yang lainnya ini kita beri kurang. Itu bisa. Itu bisa. Jadi kalau ada 3 syarat, nanti if-nya akan muncul 3. Kalau ada 1 syarat, if-nya muncul 1. Seperti itu. Baik, bagaimana cara mengerjakannya ini dan bagaimana formulasinya? Mohon bersabar, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan tetap semangat, tetap belajar, selalu jaga protokol kesehatan, makan yang banyak, olahraga dan seterusnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.